Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3029. Nada bicara yang arogan. Kultivator klan es itu memfokuskan pikirannya, ekspresi dingin terpancar dari wajahnya. Boom! Seketika, kekuatan es merasuki seluruh tubuhnya. Area itu berubah menjadi dunia es dan salju, memperlambat aliran kekuatan langit dan bumi. Kultivator itu kemudian menyerang, langsung menuju Lin Yan. Qian Sang, yang berdiri di belakangnya, mengerutkan kening. Tidak perlu menyerang, ikat anggota klan darah, kata Lin Yan. Oke, mata Qian Sang terfokus saat ia menatap ke kejauhan, lalu tiba-tiba pergi. Di kejauhan, seorang anggota klan darah yang kuat bersembunyi di kehampaan. Mereka semua mencari tempat untuk pertempuran, dan sekarang karena pertempuran sudah dekat, mereka tidak bisa membiarkannya tetap berada di kehampaan, karena ini akan merugikan hasilnya. Oleh karena itu, saat pihak lain menyerang, Lin Yan segera menghadapinya. Ini adalah seorang kultivator kuat dengan kultivasi seorang kaisar surgawi semu. Kekuatan esnya sangat tajam, seperti pedang. Terlepas dari kekuatan luar biasa lawannya, Lin Yan melancarkan pukulan. Bang! Kekuatan es dan pukulan itu beresonansi bersamaan, dan semburan cahaya tiba-tiba memancar, menerangi kehampaan di area tersebut. Kemudian, tatapan mata kultivator kaisar surgawi setengah langkah dari klan es berubah. Dia adalah seorang ahli yang melampaui kaisar surgawi setengah langkah, telah memahami secercah rahasia kaisar surgawi, bahkan serangannya memancarkan sedikit kekuatan kaisar surgawi. Namun, meski begitu, Lin Yan melawannya dengan kuat, tubuhnya tidak terluka. Dia benar-benar tak percaya. Boom! Saat berikutnya, saat dia tertegun, Lin Yan maju dan mengulurkan telapak tangan, dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah telapak pembunuh darah. 500 hukum berkelebat di dalamnya, menyerap kekuatan langit dan bumi. Dalam pertemuan sedekat itu, Kaisar Surgawi setengah langkah dari klan es tidak dapat melepaskan seni bela dirinya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan Lin Yan. Crack! Ekspresinya langsung membeku. Di bawah hantaman Lin Yan, tinjunya tak tertandingi, dan es yang menyelimutinya langsung hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, kekuatan di telapak tangan Lin Yan belum padam, dan terus menyerang. Niat membunuh yang terpancar darinya bahkan membuat Kaisar Langit Semu merasa ngeri. Bang! Ketakutan, Kaisar Langit Semu mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. 500 sinar cahaya dari hukum telah menghantam tubuhnya dengan ganas. Sambil terkekeh, kultivator klan es itu memuntahkan seteguk darah, yang langsung berubah menjadi es saat jatuh ke dalam kehampaan. Bagaimanapun, kultivator klan es berbeda dari kultivator manusia. Ia menatap Lin Yan dengan tak percaya. Aura Lin Yan adalah aura puncak Kaisar Langit. Sebelum memasuki pemakaman Wuji, Lin Yan hanya berada di puncak Kaisar Langit Semu, kan? Begitu masuk, bahkan setelah 6 bulan, ia telah mencapai tingkat yang signifikan. Kecepatan kultivasi ini sungguh mengerikan. Memasuki alam Kaisar Surgawi, perbedaan antar level sangat besar, tak tertandingi oleh level manapun sebelumnya. Mungkin transisi dari alam penyeberangan ilahi ke alam pembantaian abadi sangat cepat, hanya membutuhkan waktu singkat. Ini karena energi spiritual yang dibutuhkan sangat minim. Namun, setiap level kemajuan di alam Kaisar Surgawi membutuhkan kekuatan langit dan bumi yang sangat besar. Lin Yan, bisakah dia benar-benar mencapai level kultivasi ini? Itu di luar imajinasinya. Bahkan kejeniusan suku binatang kuno pun sulit dibandingkan, kan? Apa yang kau temui di pemakaman Wuji? Kultivator semi-kaisar surgawi dari suku es itu meraung. Dia akan segalanya disalahkan pada pemakaman Wuji. Itu adalah tempat terlarang bagi hidup dan mati, tempat yang hanya sedikit orang yang pernah memasukinya selama ribuan tahun. Lin Yan telah muncul dari sana. Jika dia tidak ditekan hari ini, sulit membayangkan seberapa jauh dia akan berkembang. Lagi pula, ini saja sudah cukup untuk membuatnya layak dimasukkan dalam teks-teks kuno. Seorang kultivator yang muncul dari area terlarang ini sungguh luar biasa. Kultivator Kaisar Surgawi dari klan es menarik napas dalam-dalam. Melihat ekspresi meremehkan Lin Yan, dia segera mengeluarkan sebuah harta karun. Itu adalah sehelai sutra es. Saat garis keturunannya meletus, sutra es itu melilit Lin Yan. Jika terjerat, mustahil untuk melarikan diri. Sutra es ini berisi rune Kaisar Surgawi. Tubuh jasmani tidak bisa melawan. Namun, menghadapi sutra es ini, Lin Yan tetap tak bergerak, membuat Kaisar Surgawi dari klan es mencibir.
Sekali terjerat, Lin Yan tidak akan bisa melarikan diri, tidak bisa melawan. Terlebih lagi, benang sutra itu bisa membelah Lin Yan menjadi dua. Ia percaya pada kekuatan sutra es ini. Swiss. Dalam sekejap mata, sutra es itu mendarat di tubuh Lin Yan. Hahaha, Kaisar Surgawi dari klan es tertawa terbahak-bahak. Lin Yan, kau memang jenius. Mampu keluar dari area terlarang, kau benar-benar bakat yang tak tertandingi. Tapi sayangnya, kau terlalu sombong dan tidak menyadari kekuatan sutra es ini. Kaisar Surgawi dari klan es yang kuat itu pun angkat bicara. Hari ini, tubuh Lin Yan harus dihancurkan, jiwanya ditekan, dan dibawa kembali ke klan es, tempat mereka dapat menginterogasinya. Ini akan menjadi peristiwa yang sangat besar bagi klan es. Ini akan melampaui kehancuran Tianzong dan pendudukan umat manusia di wilayah kekaisaran. Siapapun yang keluar dari area terlarang akan menjadi harta karun. Petik 2. Kau terlalu sombong. Kurasa kau seperti katak di dalam sumur, kata Lin Yan. Kultivator Kaisar Surgawi itu mencibir dan mengaktifkan sutra es. Jepret. Namun, adegan imajiner sutra es yang membelah tubuh Lin Yan menjadi dua tidak terjadi. Malahan, retakan muncul pada rune di sutra es. Mustahil, sama sekali mustahil, ini rune Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi kuasi klan es tak percaya. Kemudian, saat ia melihat, ia langsung menyadari sesuatu yang berbeda pada Lin Yan. Aura samar menyelimuti Lin Yan. Apa ini? Kaisar Surgawi kuasi kebingungan. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia, bahkan tercengang. Sekalipun aura yang terpancar dari seorang kultivator Kaisar Surgawi puncak itu ajaib, seberapa dahsyatkah itu? Bagaimana mungkin aura itu bisa mengalahkan rune Kaisar Surgawi? Dengan retakan, aura di tubuh Lin Yan menguat, dan rune Kaisar Surgawi di sutra es sedikit retak. Kaisar Surgawi kuasi menggertakkan giginya, tak ingin Lin Yan melanjutkan. Memusatkan pikirannya, ia melepaskan kekuatan terakhir dari sutra es. Namun, saat sutra es itu mengencang di sekitar Lin Yan, tubuhnya tetap utuh, sementara sutra es itu sendiri hancur total. Rune Kaisar Surgawi di dalamnya runtuh. Mustahil. Mata Kaisar Surgawi kuasi klan es melebar. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika itu untukmu, maka kau rabun, dengan sudut pandang seekor semut. Kata Lin Yan. Pada saat ini, dia telah tiba di depan Kaisar Surgawi kuasi dari klan es, dan kemudian menamparnya. Wajah Kaisar Surgawi kuasi berubah. Pada jarak sedekat itu, dia merasakan aura luar biasa Lin Yan bahkan lebih. Namun, dia masih tidak tahu apa itu. Meskipun dia berpengetahuan luas dan telah membaca banyak buku kuno, dia tidak bisa mengetahuinya. Namun, ketika sebuah tebakan muncul di benaknya, dia tercengang. Mungkinkah ini aura legendaris dari tanah terlarang? Apakah kau telah melakukan perjalanan 100.000 mil di tanah terlarang? Ketakutan tak berujung menggelora di hati Kaisar kuasi surgawi dari klan es.